D1A025-033. Perkenalkan, nama saya Arif Nublu Sigaria dengan NIM D1A025108. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Naufal dengan NIM D1A0252230. Halo teman-teman semua, jadi pada hari ini kita akan membahas topik penting dalam biologi, yaitu organisasi kehidupan. Untuk topik ini kita ambil dari sebuah jurnal dengan judul Structural Organization, Cell as the Fundamental Unit of Life, karya Alexander Smith. Nah, menurut jurnal tersebut, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, sekecil bakteri sampai sebesar manusia, ternyata tersusun dari unit terkecil yang disebut sel. Sel ini ibarat blok bangunan atau sebuah fondasi kehidupan. Tanpa sel, tubuh kita nggak bisa akan berfungsi. Jadi, bisa dibilang sel adalah kunci utama untuk memahami bagaimana kehidupan berjalan. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, sel mempunyai bagian penting, yaitu organ-organ plasma yang melindungi sel, lalu DNA sebagai pusat instruksi kehidupan. Pada sel eukariotik, DNA ini disimpan di dalam inti sel. Selain itu, ada organel seperti mitokondria sebagai pengisian energi, lalu ada ribosom untuk membuat protein, lalu retikulum untuk retikulum endoplasma dan aparatus Golgi yang mengolah serta memberi protein. Nah, jadi sel ini bekerja layaknya pabrik dengan sistem yang sangat teratur. Sel memiliki fungsi yang luar biasa, yaitu dapat menghasilkan energi berupa ATP. Jenis-jenis pembelahan sel ada mitosis dan meiosis. Mitosis yaitu untuk pertumbuhan, sedangkan meiosis yaitu untuk pembentukan gamet. Sel juga berkomunikasi melalui sinyal kimia untuk merespon penyakit, memperbaiki jaringan, hingga mengatur proses apoptosis atau kematian sel terprogram. Jadi, sel bukan hanya berdiri sendiri, tetapi bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kalau kita ke tingkat yang lebih tinggi, sel-sel serupa akan membentuk jaringan seperti jaringan otot, saraf, atau organ. Kemudian, jaringan tersebut akan menyusun organ seperti organ jantung, paru-paru, dan lainnya. Nah, dari organ tersebut jugalah akan bekerja sama dengan sistem organ seperti sistem organ pencernaan atau peredaran darah. Semua ini saling terhubung untuk mendukung keberlangsungan organisme tersebut. Setiap sel juga memiliki kemampuan spesialisasinya masing-masing, seperti sel otot untuk melakukan kontraksi, sel neuron untuk melakukan mengirimkan sinyal ke otak, serta sel darah merah untuk mengangkut oksigen dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Hal-hal inilah yang membuat tubuh kita bisa melakukan fungsinya yang kompleks. Jadi organisasi kehidupan berjalan dari sel, lalu jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kesimpulannya adalah sel merupakan unit dasar yang dapat membuat kehidupan menjadi lebih baik secara struktur maupun fungsi untuk menopang seluruh aktivitas makhluk hidup.